Cuma kita masuknya ke dunia mistis ya, lebih menarik. Nanti kita memang Karangkepanasan ini ada aspek hal yang sangat buruk ya, sangat buruk yang biasanya mengganggu seisi rumah. Kalau kita di kota anggaplah satu aro gitu lah, anggaplah sudah full bangunan, kemudian di sana dikuburkan juga estetika kurang baik ya. Entah ada gegumuk, baunya nanti bau ya. juga, entah kemudian. Om Swastiastu, Semeton KJR 7 dimanapun Anda berada. Kembali Titiang Beli Kejur menemani dalam obrolan Bali Niskalo. Nah, untuk kesempatan kali ini Titiang kembali menemani dengan berbincang-bincang seputar topik yang gimana ya, yang serem lah pokoknya, tentang dunia mistis, tentang bagaimana dunia gaib, bersama teman Titiang, Bro Yudi. Om Swastiastu, Bro. Om Swastiastu, Beli Kejur. Pasti Niki semakin semangat gitu. Bro, banyak sekali pertanyaan di channel KJR 7. Salah satunya adalah menanyakan tentang Karangpanes. Bisa dibahas, Bro, Karangpanes Ya. ini. Tapi kalau Karangpanes luas ya kayaknya. Luas. Nanti secara spesifik mungkin contoh kasusnya. Ya. Bro, Ya. biar lebih gimana ya, ngobrolnya lebih bersemangat, Tiang undang kembali Tri Paramita. Ya. Om Swastiastu, Mita. Gimana kabarnya? Masih sehat? Baik, Bajunya sehat. hijau sekarang ya. Hijau, cinta lingkungan. Cinta lingkungan ya kalau hijau ya. Kalau pink? Pink, cinta boneka. Mita, kemarin kan ada yang menanyakan tentang Karangpanes. Karangpanes ya, benar nih Beli Kejur. Sekarang kita bahas. Oke. Nanti kalau Mita ada pertanyaan, silakan langsung. Nah, kebetulan Nike juga contoh yang disebut Karangpanes ya. seperti apa. Ya, Nike? Bro tugasnya menjawab. Iya. Baik, bagaimanakah ceritanya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Ya, Mita, langsung aja, Bro. Ya. Karangpanes itu apa, Bro? Karang Karangpanes. yang panas itu apa? Apa karang Terumbu yang karang. gimana sebenarnya yang kategori Karangpanes? Kategori Karangpanes ya. Ya kalau di Bali ada sih lontarnya itu ya, lontar Karangkepanes. Cuma kita masuknya ke dunia mistis ya, lebih menarik. Nanti kita memang Karangkepanasan ini ada aspek nanti Bobanten itu kan kita tidak masuk ke sana ya, kita masuk ke mistisnya aja ya. Nah, kalau klasifikasi Karangkepanasan ya, Karangkepanasan karang ataupun pekarangan sebenarnya. Pekarangan ini adalah suatu tempat atau wilayah ataupun di sekitar rumah ya. Kepanasan ya pengertiannya seperti panas, bukannya panas kena matahari atau lainnya, tapi energinya menimbulkan panasnya pengertiannya hal yang sangat buruk ya. Sangat buruk yang biasanya mengganggu seisi rumah ya. Seisi rumah atau seisi tempat tersebut, di mana bisa orang yang di dalam Karangkepanasan tersebut, anggaplah rumah dengan pekarangannya ini disebut di kategori Karangkepanasan, sehingga orang tersebut bisa sering sakit-sakitan, bisa sering terjadi bencana, kebencanaan itu, ataupun nanti sering ribut ya, ribut ataupun hal-hal yang tidak masuk di akal sering terjadi, entah itu ada suara aneh ataupun hal-hal aneh yang terjadi gitu, sehingga itu disebut dengan ataupun kategorinya bukan disebut ya, kategori Karangkepanasan karena energi itu membuat tidak nyaman gitu. Sebenarnya yang menyebabkan karang itu panas apa itu, Bro? Yang menyebabkan Penyebabnya banyak ya, banyak ya. Nah, ketika ini anggaplah kalau kita bilang tanah kan jadi satu ya, bumi bulat gitu ya. Ketika di peta dia sudah punya energi-energi tertentu ya, sesuai dengan petakan tersebut. Sehingga pertama yang menyebabkan adalah perlakuan ya. Perlakuan dari manusia. Ya, kita kategorikan perlakuan dari manusia sendiri ya. Ya, perlakuannya entah dulu itu di sana
kuburan kemudian dipakai rumah gitu ya. Nah, kemudian tempat tersebut sendiri tersebut ya, tempatnya memang mempunyai energi yang getaran sangat kuat ya, bisa menjadi angker wilayah tersebut. Nah, yang ketiga ada kekuatan dunia astral atau makhluk halus yang memang banyak di sana. Nah, yang keempat juga ada faktor-faktor lingkungan ya, faktor lingkungan dalam pengertiannya letak-letak dari tanahnya. Anggaplah kalau di Bali ada dibilang teledunginya ya, karang teledunginya itu celedu itu apa ya, kelajengking yang nginyah itu yang mau menggigit, kelajengking menggigit ya, apa ya, mau menjepit ya, menjepit ya, menjapit Mencabit. ini Itu beracun, ya, beracun ya. kalau kena nih. Sehingga tanah yang memang meninggi begitu ya dilarang untuk membangun rumah. Dikategorikan sebagai karang, nanti menjadi karang kepanasan ya. Nah, itulah banyak kriteria, bahkan ada juga dari sifatnya unsur magic ya. Unsur-unsur anggapnya sarana yang memang sebagai sarana penyelekan ya, magic itu sendiri pernah dilempar pada pekarangan orang sehingga di pekarangan tersebut memiliki energi negatif ya. Itu disebut dengan, ada juga kategori karang kepanasan. Banyak hal yang memang membuat kriteria karang kepanasan tersebut ya. Ya, kita kayaknya udah mau nanya sekali dari tadi. Berarti masih boleh terkait karang panas ya? Oh ya, boleh, Riki, silakan. Ya, Mita di sini pernah dengar Riki Blinge Ya. dan bahkan sampai sekarang masih ada juga yang mengatakan teman-teman sekitar. Di sini kan biasanya kita kalau punya hewan peliharaan, katakan di saat mungkin mati atau seperti apa nih, mungkin ada yang membuangnya ke sungai atau gimana, tapi ada juga yang memilih untuk menanam di pekarangan rumah. Nah, itu dengar-dengar kalau kita menanam atau mengubur maksudnya hewan peliharaan yang sudah mati itu di rumah, itu pekarangan katanya jadi panas gitu. Ya. Baik itu mungkin entah itu kucing atau hewan peliharaan apa, karena rumah itu kan kita harus jaga, sedangkan sekarang ada hewan yang sudah mati kita tanam seperti itu. Ya. Benar begitu bro? Ada benar ada salah ya. Ya, benar-benar. Ya, kadang-kadang memang pada suatu pekarangan, apalagi ketika di desa itu antar pekarangan sangat linggah ya, sangat luas sekali. Rumah, halaman, kemudian ada tebe ya. Nah, biasanya juga kalau halaman luas itu biasanya di kampung itu, misalnya kalau ketika dia punya hewan peliharaan mati ya ditanam di tebe ya, makanya di sana fungsi tebe. Sehingga itu adalah estetika ya. Pertama estetika ya. Ketika kalau kita di kota anggaplah satu aro gitu lah, anggaplah sudah full bangunan, kemudian di sana dikuburkan juga estetika kurang baik ya. Entah ada gegumuk baunya nanti bau juga, entah kemudian ketika hewan peliharaan ini dia terkena penyakit menular ya, penyakit menular zoonosis ya, dari hewan ke manusia ya. Itu juga berbahaya kan gitu ya. Nah, kadang-kadang juga itu yang kurang estetikanya kita lihat ya. Kadang-kadang juga ada hal-hal tertentu yang memang tidak baik juga. Anggaplah punya hewan kukang ya. Kukang. Nah, itu biasanya juga dalam konteks ilmu kebatinan, hewan kukang ini dianggap dia mempunyai kekuatan yang memang kekuatan magis ya. Bisa dia merubah efek tanah menjadi panas, makanya sehingga tulang kukang ataupun sarana dari kukang ini misalnya sering dipakai hal-hal untuk itulah desti atau tanaman, pepasangan itu. Maka itu juga memang ada hewan-hewan yang memang sering harus dihindari gitu untuk memang ditanam, walaupun ditebel pun tidak boleh gitu. Karena Mita juga pernah melihat langsung nih Brady, memang teman di belakang rumah menanam langsung, bukan ditebel tapi memang di lingkungan tempat dia tidur di dekat rumahnya, memang kita menghormati ya isi canang dan lain sebagainya, tapi itu kan kesannya benar-benar di rumah ya, bukan di semak-semak atau di mana. Jadi mungkin siapa tahu ada yang masuk ke sana merasakan tidak enakan gitu ya. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel, atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89
8358. Ya itu seperti tadi, mereka juga ada hewan-hewan yang tidak boleh dikategorikan dari konteks ilmu mistis ya, ilmu kebatinan. Ini ada hewan-hewan yang memang tidak boleh ditanam di pekarangan, termasuk kucing ya, kucing hitam ya. Kucing hitam tidak boleh. Sama sekali. Ya, kucing hitam, kemudian burung burung belatuk itu ya, burung belatuk ya, apalagi belatuk bawang ya. Tidak boleh. Nah, kemudian baledan ya, baledan itu ada biasanya seperti seperti ulat ya, ulat tapi dia pada saat malam hari dia berpentar seperti bercahaya. Kemudian itu dimatikan kan, ditanam di pekarangan, itu tidak boleh. Itu yang memang ada hal-hal hewan-hewan yang dianggap memiliki energi negatif ketika dia bersentuhan ataupun ditanam di tanah gitu. Ya, itu dah seperti tadi bilang ada ayam hitam juga ya tidak boleh ditanam di rumah, dianggap sebagai pemali nantinya gitu. Itu adalah tapi belum ada pembuktian ya, cuma tapi hal-hal yang dilarang itu pasti hasil dari pengalaman ya tetua dulu gitu ya. Tapi memang pembuktian belum ada, tapi pengalaman kita tetua yang dulu sehingga dia bisa mengkategorikan ini tidak boleh ditanam di rumah. Tapi kalau secara kesehatan juga kurang bagus ya kalau di rumah, apalagi hewannya besar, maunya pelihara babi itu kan. Nggak mungkin nggak muat tanahnya kayak gitu. Kalau hamster mungkin hamster gitu ya. Terus ada anak ayam gitu. Oke deh. Bro, kalau di desa, di kampung itu kan sering juga ada yang di karang yang dilewati istilah jalan Majapahit kayak gitu. Memang itu ada bro, karang panas juga kategorinya. Nah ini kan karang itu dia harus dipaparkan dulu ya. Paparkan dulu bro. Apa dimaksud tadi karang apa? Jalan Majapahit. Nah itu kategorinya gimana bro? Kalau di rumah itu katanya itu jalan-jalan halus gitu kayak dulu seperti jalan yang tidak boleh ditutup. Kalau ditutup pun itu karena rusak. Gitu sih. Di rumah namanya jalan Majapahit. Jalan Majapahit. Kalau di tempat-tempat lain ada disebut dengan jalan pembelakang ya. Jalan pembelakang itu ataupun jalan kalau di depan kita kan nyata, di belakang kita samar ya. Gitu ya. Jalan Sunio itu juga ya. Memang itu dipercaya bahwa sering terjadi penampakan makhluk halus, ada terjadi sering ada berbagai dimensi spiritual yang sering ada di sana, kemudian dirasakan tidak oleh satu orang, banyak orang, sehingga di jalan tersebut ya dikeramatkan ya. Kemudian memang ada akan ketika itu dilanggar nanti ditakutkan terjadi pemali ataupun berdampak pada orang yang tinggal di sana. Nanti kadang kalau ditutup itu orangnya sakit. Betul sekali. Ya, memang kan itulah jalan-jalan angker, jalan-jalan yang dikeramatkan itu memang sering dilalui makhluk halus ataupun sehingga ketika itu diganggu, makhluk-makhluk ini juga akan mengganggu secara astral. Ya, bro, kalau kita berbicara karang panas, kan mungkin kita meninggalkan tempat untuk mencari tempat lain ya kan, apalagi sekarang tanah udah mahal kan. Betul sekali. Ada nggak solusinya kalau karang panas itu biar bisa ditinggalkan, bisa ditinggali bukan ditinggalkan, bisa ditinggali tapi kita tetap nyaman. Tetap dihuni. Tetap dihuni ya. Tempat-tempat yang dikategorikan karang kepanasan kan sekarang harus dilihat dulu satu persatu apa penyebabnya gitu kan. Harus dideteksi, kemudian dianalisa punya penyebab dari karang kepanasan tersebut ya. Kalau dia ada unsur negatif, anggap tanaman pepasangan yang sering dikenal di area kebatinan itu, misalnya pepasangan tanaman itu memang harus dinetralisir dengan kekuatan batin dulu, dan kemudian kalau ada hal-hal lain kan mungkin dinetralisir dengan sesuai dengan bebantenan ataupun ritual-ritual ya untuk upacara yang memang ke arah tersebut. Jadi masih tetap bisa. Masih bisa. Tinggal nyaman dengan dunia lain tapi dalam keadaan nyaman juga. Ya, sebetulnya antara
dunia lain dan dunia nyata, dunia gaib dan dunia nyata sebenarnya tidak ada bersinggungan sama sekali ya. Dunia gaib dia berjalan sendiri, dunia nyata berjalan sendiri, hanya saja karang kepanasannya kita seperti tadi apa penyebabnya sekarang itu yang harus dideteksi ataupun dilihat akar permasalahan, sehingga itu bisa nanti diritualkan sesuai dengan apa penyebab dari dicari dulu penyebabnya, ya, baru betul. cari solusinya Ya, kan. Gitu. Mita ada lagi Tahu pertanyaan? dulu penyebabnya. Iya. Gitu. Iya. Karena Mita juga memang sering sekali mendapatkan seperti itu, Bri. Ada yang mengatakan ini jalan memang tidak boleh kita lewati, khusus untuk orang-orang tertentu seperti yang Bri Kejur katakan tadi. Nah kemudian apa masih bisa membahas karang panas nih Ki? Oh masih. Saking semangatnya membahas. Nah di sini kan kita percaya kalau di Bali kan kita mempunyai penuhun karang gitu ya, Bri Kejur ya. Artinya yang menyengker kita bersama keluarga, kita yang melindungi dari hal-hal negatif. Nah mungkin nggak sih kalau misalkan seseorang ini juga berkaitan dengan kalau kita terkena seperti penyakit Islam kan bebai atau apa gitu, itu erat nggak sih kaitannya dengan kalau misalkan ini juga merupakan kaitan dengan karang panas, karena seolah-olah ini juga kan ilmu hitam gitu ya. Jadi kalau misalkan karena Mita juga sebelumnya pernah merasakan hal-hal yang nggak enak gitu ya, pengalaman pribadi. Sebelumnya itu memang lebih sembahyang ke merajaan aja seperti itu. Tapi setelah ada melukat gitu ke gereja dan lain sebagainya, disarankan wajib untuk setelah di merajaan ke penuhun karang agar seperti tadi tidak karangan panas atau mungkin hal yang tidak baik terjadi. ya. Jadi dulu memang di merajaan, tapi sekarang selalu pasti ke penuhun karang juga. Iya. Seperti itu. Yang ditanyakan? Yang ditanyakan apakah itu berdampak kalau misalkan kita tidak ke penuhun karang lagi, apakah itu dari karang panas juga menjadi kaitannya gitu. Ya, ketika kita membangun ataupun mendirikan tempat pelinggihnya ataupun tempat suci, termasuk juga penuhun karang, itu kan kita bangun ya otomatis kita harus Ada tujuannya. kita harus doakan juga ya, itu kan kewajiban ya, wajib kita berdoa. Nah, kemudian tidak ada dampaknya nanti dari penuhun karang membuat panas, itu tidak ada ya. Itu yang seperti tadi itu kita ada hal-hal yang memang mengganggu ya. Kalau penuhun karang sendiri kita itu wajib kita doakan. Tapi dari penuhun karang sendiri tidak pernah membuat karang kepanasan. Iya. Artinya penuhun karang itu tidak mungkin mencelakai kita. Iya, kan, gitu betul, ya. betul. Enggak, maksudnya gini juga nih Beli, kalau misalkan kita tidak melakukan hal itu, artinya tidak semua orang nih mungkin sembahyang ke penuhun karang kenten Bi. Mungkinkah itu juga berdampak di lingkungan rumahnya itu akan mudah masuk dengan hal-hal yang kurang baik kan? Karena mungkin nggak semua orang setelah di merajaan juga ke penuhun karang, paling nggak mungkin di merajaan saja cukup. Iya. Dampak dari ilmu hitam itu ya. Nah, kalau ilmu hitam bisa mengenai orangnya kan, kemudian kita anggaplah keluar ataupun pas keluar kemudian kita mengabaikan sembahyang itu ya, sehingga kita kan sebenarnya itu lalai ya. Ketika kita mawas diri eling, sehingga kita eling dengan diri kita, sehingga sudah menstabilkan energi dalam tubuh kita ya, sehingga energi negatifnya ini adalah satu hukum fisika ya, ada positif negatif. Ketika energi kita sudah stabil, dia tembakan energi negatifnya dia tidak bisa menyentuh. Itu tujuan dari tujuan sembahyang itu ya, tujuan untuk berdoa pada entah itu di merajaan, entah di penuhun karang ya. Ya, artinya Tuhan itu tidak minta kita sembahyang, itu adalah kewajiban kita sebenarnya. Benar. Kita yang wajib sembahyang karena itu adalah utang kita ya mungkin ya. Kewajiban ya. Kewajiban ya yang harus kita serem gitu. Serem aja. Baik, karena waktu kita udah habis, Mita. Masih mau karang panas lagi? Oke, nanti di episode selanjutnya. Mau bersambung ya? Baik, teman-teman Kajian Review, karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan sampai di sini untuk kali ini. Terima kasih bro, kita membahas karang panas. Yang sudah bertanya tadi, mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaannya. Kalau masih belum puas, dipuas-puasin atau boleh disambung lagi pertanyaannya, boleh ya. Baik, kita akhiri sampai di sini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.